Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yeri W Channel. Sekarang kita melihat carut marutnya negara kita atau politik di negara kita sangat membingungkan. Seperti dinasti politik, dinasti kekuasaan di luar nalar kita nggak rasanya nggak masuk akal bagi kita. Kita seperti contoh ya, eh, dari Bapak Presiden kita Joko Widodo. Setahu kita dia punya anak, yang pertama bernama Kahiyang Ayu, yang kedua bernama Gibran Rakabuming Raka, yang ketiga bernama Kaisang Pangarep. Bapak Jokowi ini mempunyai anak tiga. Kahiyang Ayu mempunyai suami Bobi Nasution, jadi wali kota di kota Medan, wali kota Karbitan. Yang kedua Kaisang Pangarep yang jadi bukan Kaisang, maaf. Yang kedua namanya adalah Gibran Rakabuming yang jadi wali kota di Solo. Yang ketiga Kaisang Pangarep jadi ketua PSI. Tiga-tiganya anak Bapak Jokowi ini adalah menjabat di negara kita. Seandainya Pak Jokowi anaknya 12 orang aja, berarti udah jadi pejabat semua. Begitulah dinastinya politik dari Bapak Jokowi. Untung anak Bapak Jokowi cuma 3. Kalau anak Pak Jokowi udah 12, saya yakin semua kota, semua kabupaten ada anaknya menjabat semua. Contohnya, saya masih ingat waktu Bapak Jokowi baru jadi presiden di Indonesia tahun 2014. Pernyataan dari saudara Gibran Rakabuming, saya tidak tertarik politik, saya mending jadi pengusaha saja. Tapi belakangan kita ketahui yang Gibran Rakabuming yang buka usaha martabak Makobar. Martabak Makobar ini dibuka oleh saudara Gibran Rakabuming. Dia jadi pengusahanya. Sebelum itu dia juga pengusaha catering di Solo. Tahu-tahu dibeli sama Bapak Jokowi karbit, dikasih karbit si Gibran Rakabumingnya, tahu-tahu meledak, matang, jadi wali kota. Nah, nggak lama setelah Gibran Rakabuming jadi wali kota, kalau nggak salah ya, maaf ya kalau salah, si Kahiyang Ayu sebelum Gibran jadi wali kota apa sesudah Gibran jadi wali kota, Kahiyang Ayu menikah dengan Bobi Nasution. Bapak Jokowi sediakan karbit lagi, 1 kilo lagi, meledak, matang ya, pisang gorengnya atau martabak makobarnya, menjadi Bobi Nasution jadi wali kota di kota Medan. Nah, udah berjalan begitu panjang ceritanya, wali kota Medan dan wali kota Solo yang dikarbit ini, tahu-tahu 2 tahun jadi wali kota Solo udah pengen lagi jadi wakil presiden. Itu kita potong ya sampai di situ. Tetapi jadi wakil presidennya menunggu keputusan MK masalah usianya. Nah, kita potong di situ. Sekarang kita pindah ke Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep yang tukang pisang, saya angkat tangan. Dari usaha pisang, si Kaisang Pangarep bisa punya klub bola di Solo, bisa punya perusahaan besar di Indonesia. Sekarang masuk jadi anggota
atau kader dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, 2 hari setelah masuk partai langsung dinobatkan jadi ketua umum. Nah, bayangkan dinastinya Bapak Jokowi ini. Setahu saya semenjak Indonesia merdeka, seorang kepala negara yang betul-betul jelas fakta bisa kita lihat yang mengadakan dinasti begini baru Bapak Jokowi. Saya ulangi lagi, untung anaknya enggak 12. Untung anak Pak Jokowi itu 3 ya. Kalau 12 enggak bisa saya bayangkan seluruh anak Pak Jokowi jadi wali kota atau bupati atau gubernur. Setelah itu Kaisang Pangarep, kalau saya lihat Kaisang Pangarep itu anaknya pintar, umur 28 tahun, dinobatkan jadi ketua PSI. Cuman kalau saya menilai kemampuan dan tanggung jawab dan umur segitu anak-anak jadi ketua sebuah partai itu masih labil, belum layak, masih banyak yang layak daripada saudara Kaisang untuk jadi jadi ketua PSI. Sekarang kita bisa dengar, bisa lihat, bisa perhatikan selama ini saudara Kaisang ini kemampuannya bagaimana untuk memimpin sebuah partai, pengalamannya sampai di mana, ilmunya sampai di mana. Itulah menurut saya partai PSI dia salah mengambil ketua umum. Kalau ketua umumnya tidak punya jam terbang yang panjang dan tidak mempunyai pengalaman yang tinggi, tidak mempunyai pengalaman yang banyak, apa jadinya sebuah partai dipimpin oleh seorang muda, pintar, tetapi belum berpengalaman dan dikarbit. Menurut saya, selagi Bapak Jokowi masih jadi presiden, itu si Kaisang memang dijagokan oleh buzzer-buzzer, oleh relawan yang cari muka begitu. Tetapi setelah Bapak Jokowi tidak menjabat lagi sebagai kepala negara, apakah Kaisang ini akan anteng dan bisa berlanjut karir politiknya? Nah, segitu di Kaisang. Sekarang kita mengarah ke Gibran Rakabuming. Gibran Rakabuming yang wali kota yang dikarbit 2 tahun menjadi wali kota, sekarang diisukan mau jadi wakil presiden, berarti alangkah malunya kita sama negara-negara lain dan bisa dinilai orang kemampuan negara kita. Seorang Gibran, menurut saya ya, kemampuan Gibran itu kalau untuk jadi presiden jauh panggang dari api. Kenapa saya bilang begitu? Sebelum jadi wali kota, dia adalah seorang tukang catering dan seorang bos martabak Makobar. Setelah itu mendadak jadi wali kota, selama 2 tahun mau diisukan mau jadi wakil presiden. Kita tahu di wakil presiden ini dia akan mengambil kebijakan atau keputusan seandainya kepala negara atau presiden berhalangan tetap, otomatis wakil presiden naik menggantikan sebagai presiden. Coba Anda bayangkan, Indonesia ditanya sama luar negeri, presiden Anda siapa sekarang? Gibran Rakabuming. Coba, nggak bisa kita pikir. Saya nggak habis pikir.
kalau presiden kita berhalangan tetap, Gibran sebagai wakil yang akan menggantikan beliau, berarti presiden Indonesia setelah itu kan Gibran Rakabuming. Kita bisa mengerti kemampuan Gibran untuk mengelola negara, kemampuan dia di nasional, kemampuan dia di internasional. Maaf ya. Kalau saya perhatikan di televisi, saya nonton Gibran ini di televisi ya. Si Gibran aja kalau lagi wawancara dengan wartawan atau media atau dengan siapa dia berbicara, kita sama-sama menonton. Apakah Gibran udah lancar, apakah kaku, apakah banyak mengelak-ngelak. Nah, apakah itu mau jadi presiden kita seandainya si Gibran menggantikan presiden yang berhalangan tetap. Nah, coba Anda bayangkan, pejamkan mata Anda se-Indonesia ya, pejamkan mata Anda se-Indonesia, bayangkan seandainya Gibran menggantikan presiden kita berhalangan tetap, berarti dia jadi presiden. Bayangkan seorang Gibran Rakabuming yang dikarbit menjadi politisi dan akan jadi wakil presiden. Kalau presiden berhalangan tetap, dia akan menjadi presiden. Bayangin, saya nggak habis pikir. Kalau Indonesia memilih Gibran sebagai wakil presiden, menurut saya itu menurunkan kualitas Indonesia, menurunkan kemampuan Indonesia di mata dunia. Tidak ada pandangan ke atas ke Indonesia, pandangan Indonesia pasti luar negeri pasti memandang kita ke bawah. Bayangin, seorang Gibran Rakabuming akan memanggil Panglima TNI, akan memanggil Kapolri. Bayangin seorang Panglima TNI besok mau hormat kepada seorang Gibran Rakabuming. Kapolri mau hormat ke Gibran Rakabuming. Nggak habis pikir, saya sampai hari ini belum bisa menjawab soal itu. Tetapi saya usulkan kepada saudara Gibran, saya usulkan kepada Bapak Jokowi, Gibran bisa bagus, tapi belum sekarang. Misalnya untuk tahun 2009 kita lihatlah pengalamannya si Gibran bagus, kita tunjukkan kemampuannya, kita ajukan dia untuk jadi kapan perlu jadi presiden. Tetapi kalau sekarang, maaf, kalau di kampung-kampung ibarat petani, pohon pisang habis ditebang dari pohonnya, dibawa turun, ditaruh di rumah, itu masih mengkal, masa mau kita makan? Jadi Gibran ini ibarat sebuah pisang masih mengkal. Jadi belum layak untuk jadi wakil presiden. Saya mohon sekali kepada seluruh saudara-saudara saya se-Indonesia untuk berpikir ulang masalah memilih Gibran untuk jadi wakil presiden. Kalau presiden berhalang tetap, berarti presiden kita adalah Gibran Rakabuming. Nah, menurut saudara, apakah mampu si Gibran Rakabuming mau jadi wakil presiden? Kalau menurut saya belum bisa. Saya tegas mengatakan belum bisa, saudara Gibran Rakabuming. Mungkin ya, ini mungkin ya, untuk tahun 2009 Gibran Rakabuming mungkin bisa kita harapkan mau jadi wakil presiden, mau jadi presiden, itu kita lihat nanti setelah 2024. Setelah itu kita lihat Gibran ini perjalanan politiknya sampai 2029. Kalau menurut kita bagus, kita akan memilih saudara Gibran. Tapi kalau sekarang saya bermohon deh kepada politisi-politisi, kepada senior-senior, kepada relawan-relawan, Anda tidur di rumah, sebelum tidur pejamkan mata, hayalkan kalau seorang Gibran menjadi presiden dan akan memanggil
memerintah dan memanggil seorang Kapolri, Panglima, pejabat-pejabat tinggi lainnya di negara kita ini. Terus menurut saya, mari kita bersama-sama kita pikirkan apakah saudara Gibran layak jadi wakil presiden. Seandainya presiden berhalang tetap berarti dia yang akan jadi presiden. Apakah layak, apakah sanggup, apakah mampu mengelola negara sebesar ini dengan penduduk lebih kurang 270 juta jiwa, ya. Sekarang cukup sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen dari channel Yeriwe channel. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.